Oke, jadi gini ya, saya belum melihat amar putusannya seperti apa. Jika bunyi amar putusannya misalnya menyatakan si Paula ini terbukti berselingkuh, saya pikir itu hakim terlalu berlebihan ya, atau terlalu tidak etis menurut saya. Karena kenapa? Bagaimana seorang hakim bisa menuduh si A melakukan perbuatan perselingkuhan, sementara secara hukum pidana dia belum dibuktikan bahwa dia berselingkuh. Karena perselingkuhan ini bisa ditempuh jalur hukum pidana, secara pidana bisa dilaporkan dia secara pidana. Nah, kalau amar putusannya bunyinya perselingkuhan, ini tentu sangat rancu. Dan saya melihat hakim ini terlalu berlebihan dan tendensius. Karena selama ini dari amar putusan itu mayoritas kadang-kadang akibat tidak ada kecocokan lagi atau terjadi keributan hingga tidak ada kecocokan lagi, maka dihukumlah dia untuk dikabulkan perceraiannya. Itu. Nah, apakah melalui hukum pidana itu satu-satunya jalan untuk membuktikan selingkuh atau ada cara lain? Ya, karena perselingkuhan itu tidak serta-merta dengan kita melihat, kita mendengar, atau kita hanya melihat chattingan. Tidak seperti itu. Perselingkuhan itu harus dibuktikan dulu. Misal contoh, orang satu kamar belum bisa kita tuduh dia berselingkuh atau berbuat mesum, belum tentu. Jangankan kamar di rumah, kamar di hotel pun itu belum bisa kita tuduh bahwa mereka sudah melakukan hubungan intim. Karena kenapa? Ada proses yang harus dilalui untuk membuktikan bahwa orang tersebut yang berduaan dalam kamar sudah dan telah melakukan hubungan intim. Contoh misalnya, apakah di CD-nya ada bekas sperma dan lain-lain. Nah, kalau itu sudah dibuktikan, baru bisa kita katakan bahwa si A ini telah melakukan perbuatan perselingkuhan. Nah, kalau itu belum dibuktikan, ini tidak bisa kita mengatakan bahwa atau menuduh bahwa si A ini sudah melakukan perselingkuhan. Tapi bicara soal tendensius tadi, emang ada praktik-praktik hakim tendensius? Saya melihat ini putusan baru ya, selama saya jadi pengacara dan beberapa kali saya menangani kasus perceraian. Baru kali ini apabila benar kalimat tadi itu ada dalam amar putusannya bunyinya seperti tadi, ini saya pikir hakimnya secara ini kurang pas menurut saya, kurang bagus gitu. Jadi hakimnya ini harus berpikir lebih bijak, karena dia memutuskan hubungan orang, status perkawinan orang lain. Jadi alangkah tidak elok apabila dalam amar putusannya dia mencantumkan bahwa dikabulnya perceraian ini akibat si A melakukan perselingkuhan. Nah, ini saran saya hakim ini harus diperiksa dulu ini sama hakim pengawas atau oleh KI ya, Komisi Yudisial. Nah, kemarin kan Paula juga sudah mengadukan ini ke Komisi Yudisial. Itu sudah tepat belum sih Bang? Dan seperti apa gitu ketika reaksi dari Yudisial itu akankah mengambil tindakan untuk si pengadilan agama ini? Ya. Tentu saya tidak elok kalau berkomentar terkait apa langkah-langkah apa yang dilakukan oleh institusi orang lain ya. Tentu saya pikir belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh KAI, tentu KAI akan melakukan panggilan terhadap hakim yang bersangkutan. Kemudian fase-fase proses atau proses-proses itu menjadi kewenangan penuh daripada Komisi Yudisial. Saya tidak dalam kapasitas bisa menyampaikan perihal apa yang akan atau langkah apa yang akan diambil oleh Komisi Yudisial. Kalau Paula kan kabarnya juga mau banding ke pengadilan tinggi. Itu langkah tepat atau gimana? Ya, menurut saya itu sangat tepat dan sudah sangat bagus ya apa yang dilakukan oleh Paula, karena tentu kenapa terjadi dia melakukan upaya banding, karena dia tidak puas dengan putusan atau hasil putusan dari pengadilan tingkat pertama. Itu langkah yang sangat bagus untuk langkah dia mencari keadilan seperti itu.
salah satu isi itu kan adalah istri durhaka dan perselingkuhan. Apakah ini ada indikasi di mana sang ibu nantinya dengan alasan perceraian itu yang akhirnya tersebar luas itu, ini adalah trik pihak laki-laki untuk mengambil alih hak asuh anak, satu, dan kedua ini akan berakhir yang akhirnya menyebabkan tidak akan dapatnya hak harta gonogini. Saya melihat begini, seharusnya hakim itu lebih bijak ya, karena dia hakim. Hakim ini banyak orang berpikir bahwa dia adalah mewakili Tuhan. Jadi ketika dia membuat suatu putusan tentu harus bijak. Nah kalau kita katakan misalnya si A sebagai istri durhaka, dari sisi mana hakim menilai bahwa si A ini dikategorikan sebagai istri durhaka? Nah tentu apakah hakim ini sudah melakukan cek and recheck, atau hakim ini sudah melihat atau berdasar hukumnya apa sehingga si A bisa dikategorikan sebagai istri durhaka. Nah tentu saya berpendapat begini, hakim ini membuat sebuah statement yang menurut saya ambigu ya, jadi kurang tepat gitu. Jadi ya seperti saya katakan tadi, sudah saatnya mungkin KAI segera memanggil hakim yang menangani perkara tersebut. Konsekuensi terburuk buat hakim apa, Bang? Dengan kasus ini, Saya tidak bisa memberikan statement sanksi apa yang terburuk karena itu bukan menjadi kewenangan saya. Tapi kalau saya jadi ketua KAI, ya mungkin saya suruh pensiun hakimnya, udah capek dia. dalam arti pemecatan dini. Kalau pemecatan tentu ada proses yang harus dilakukan ya, tidak serta-merta juga ada laporan dengan tendensius kita panggil seseorang, kita berhentikan atau kita pecat dia, tidak juga seperti itu. Jadi harus ada proses terkait apa yang sudah dilakukan oleh hakim tersebut. Bang, sejauh ini kan bunyi putusannya kan ada terbukti melakukan perselingkuhan dengan bukti-bukti ya berupa chat, habis itu CCTV yang sebenarnya nggak ada hubungan itu. Nah kalau dengan bukti-bukti tersebut yang saya ucapkan tadi, itu sebenarnya putusan yang benar itu seperti apa sih bunyinya? Terbukti ini dalam seperti apa? Kalau hanya sekedar chat itu saya pikir itu hanya petunjuk awal ya, bukan sebagai bukti yang dijadikan dasar untuk mengambil suatu putusan. Nah kalau dia membuat kalimat amar putusan misalnya istri ini berselingkuh, nah tentu yang saya katakan tadi itu ada proses yang harus dilalui, melalui proses pidana dulu. Apabila sudah terbukti secara pidana, baru bisa kita katakan seseorang telah melakukan perbuatan perselingkuhan. Tapi kalau belum ada putusan pidana, ini sangat tidak baik dan sangat merugikan nama baik orang lain. Itu. Kalau akhirnya nanti di pengadilan Paula menang gitu, akhirnya putusan perceraian tersebut dibatalkan, itu bagaimana mungkin kedepannya Mbak Im yang bisa lakukan? Yang bisa dilakukan Paula, kalau menurut saya, karena itu sudah menjadi sebuah amar putusan. Kalau seandainya di tingkat banding Paula menang, kasasi Paula menang, laporkan ke polisi karena itu adalah tuduhan yang serius. Itu tuduhan yang serius perselingkuhan itu. Sementara perbuatan perselingkuhannya belum dibuktikan secara hukum. Kategori untuk perselingkuhan itu ya tadi kan yang Abah bilang, walaupun di dalam satu kamar dalam posisi tidak ada tidak satupun helai pakaian yang dikenakan, itu baru bisa dibilang perselingkuhan. Dalam posisi mungkin sedang bersetubuh. Tapi kalau ketika sedang duduk di dalam ruangan, dan itu kan kabarnya ruangan itu adalah ruangan yang terbuka, pembantu dan anaknya juga warawiri bisa masuk. Kategori yang lebih spesifiknya seperti apa sih Bang, ketika sampai akhirnya ini bisa nantinya bisa kita katakan si A melakukan selingkuh. Misalnya dia ketangkap tangan atau ketangkap basah lagi melakukan hubungan intim, itu bisa kita katakan dia selingkuh. Tapi kalau hanya sekedar duduk dan juga mungkin pintu kamarnya terbuka dan atau anak atau pembantunya keluar masuk, bagaimana seseorang, mungkin kita bisa bayangkan secara logika, bagaimana logika seseorang dia bisa melakukan hubungan badan sementara waktu dia melakukan itu banyak orang warawiri.
Saya pikir nggak masuk dalam logika sehat kita. Ya, jadi belum bisa kita katakan dia berselingkuh kalau dia belum ketangkap tangan atau ketangkap basah melakukan hubungan intim. Even kata sayang, menyebutkan kata sayang, kangen, itu bisa dikategorikan selingkuh nggak sih Bang kalau untuk saat ini gitu? Kalau orangnya laki-lakinya ini bucin, Buddha cinta, mungkin sayang itu akan jadi persoalan. Tapi kalau di luar sana, di masyarakat umum, sayang itu, ya memang itu kalimat sayang yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta, Maha Penyayang. Jadi kita wajib sayang sesama manusia. Sayang itu kan belum tentu, oh sayang, berarti saya sudah tidur sama dia, belum tentu. Saya misalnya. Sayang, kangen, bahasa-bahasa itu kan yang, maaf ya aku potong, sayang, kangen, aku mimpiin, itu dalam garis besarnya apakah itu bisa dibilang kategori dalam arti memang ada hubungan gitu Pak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Ya, siapa yang bisa melarang seseorang tidak boleh memimpikan orang lain? Karena mimpi itu anugerah. Tidak ada manusia yang bisa bilang, kamu nggak boleh mimpiin dia ya. Itu tidak ada. Kamu tidak boleh sayang sama dia ya. Itu nggak boleh. Kita sudah menyalahi kodrat. Karena Sang Pencipta sendiri Maha Penyayang. Jadi kita sebagai makhluk harus saling menyayangi sesama makhluk. Salah nggak Bang ketika orang menurut saya tidak. Mengutarakan itu gitu kepada lawan jenis? Menurut saya tidak. Saya kadang-kadang sama pembantu saya bilang, halo sayang, di depan istri saya. Serius? Serius. Istri Abang nggak marah? Iya enggak. Hah? Sayang itu ya bukan sayang berarti saya ingin mengawini dia atau ingin menjadikan dia sebagai istri saya. Tapi kan ini lawan jenis Bang. Lah, emang Tuhan itu memerintahkan kita, kamu sayang sesama jenis, tidak boleh sama lawan jenis. Tidak. Tuhan itu memerintahkan kita menyayangi ke semua makhluk, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia binatang, kita harus sayang. Jadi tidak ada manusia pun, satupun manusia yang boleh melarang kita tidak boleh sayang kepada orang lain.